بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab Fadlu Majalis Ahlil Ilmi wal Dzikri wat Tahdhir min Majalis Ahlil Ma'asi wal Bid'ah wal Ahwa wa dzikru ma yantajju minha min syarrin wa bala, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan faslun fit tahdhir min majalis ahlil ma'asi wal bid'ah wal ahwa. Fasal tentang peringatan dari majlis ahlul maksiat dan juga majlis ahlul bid'ah serta majlis ahlul ahwa. Wal aslu fi hadzal mawdu', dan asal pada pembahasan ini, asal di sini maknanya dalil tentang pembahasan ini, dalil tentang masalah ini. Masalah apa? Dalil tentang masalah peringatan dari duduk-duduk nongkrong bermajelis dengan majelisnya ahlul ma'asi wal bid'ah wal ahwa. Di sini disebutkan qaulu rabbina azza wa jalla, yaitu firman Allah azza wa jalla, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang mengolok-olok membicarakan ayat-ayat kami, meliputi Al-Quranul Karim, ayatus syar'iyyah, atau meliputi ayat kauniyah, fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka, hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara tentang perkara yang lain, tentang pembahasan lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau seandainya engkau melihat ada orang yang membahas, memperolok-olok ayat-ayat kami, di antaranya Al-Quranul Karim, dibahas oleh dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dia membahas hadis Nabi SAW, laisa ala muradi Rasulillah SAW, sedangkan prinsip Islam
sebagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah taala adalah amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala ma jaa bihi Rasulullah SAW ala muradi Rasulillah. Prinsip Islam adalah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang dibawa oleh atau didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang dibawa oleh Rasul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Namun kalau ternyata ada orang mengkaji suatu ayat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, maka tinggalkan majelis tersebut. Wa imma yunsyanaka syaitan fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Bisa jadi syaitan membuat engkau lupa, terlalaikan, maka janganlah engkau duduk-duduk setelah adanya peringatan bersama orang-orang yang zalim tersebut. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai' walakin dzikra la'allahum yattaqun. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang menghindar dari mereka sedikit pun. Walakin dzikra, akan tetapi demikianlah peringatan, la'allahum yattaqun. Akan tetapi demikianlah peringatan, la'allahum yattaqun, agar mereka mau kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ayolah ikhwah dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala tentang larangan duduk-duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Duduk-duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dampaknya adalah yang disebutkan di ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa imma yunsiyannaka syaitan, nanti syaitan membuat engkau lalai, membuat engkau lupa, sehingga engkau akan terjatuh pada penyimpangan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang takut, ya, dengan tujuan apa? Untuk memberikan peringatan kepada mereka. Itu tidak masalah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia waspada, dia menghindar, namun tujuannya apa? Kalaupun dia duduknya tadi untuk membuat mereka berhenti dari permasalahan tersebut, itu diperbolehkan. Kita baca keterangan disebutkan di buku ini. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala fi tafsirih al-Ma'ruf bi Fathil Qadir al-Jami' baina fanni riwayah wa dirayah min ilmi tafsir. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, wa fi hadhil ayat mau'izatun 'azimatun liman yatamassah bi mujalasatil mubtadi'ah. Ayat ini merupakan nasihat yang sangat agung bagi orang-orang yang masih mengelus-elus mau duduk dengan majelisnya ahli bid'ah. Alladzina yuharrifuna kalam Allah, yang mana mereka ahlul bid'ah adalah orang-orang yang yuharrifuna kalam Allah, mentahrif kalam Allah, wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlul bid'ah adalah orang-orang yang suka bermain-main terhadap Al-Quran dan juga terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yarudduna dzalika ila ahwa'ihim al-mudillah wa bid'ahim al-fasidah. Mereka kembalikan Al-Quran atau hadis kepada hawa nafsu mereka yang sesat tersebut dan kebid'ahan mereka yang rusak tadi.
fa innahu idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi, maka sesungguhnya orang tersebut yang duduk-duduk tadi kalau tidak melakukan pengingkaran kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah, wa yughayyir ma hum fihi, tidak ada upaya untuk merubah apa yang ahlul bid'ah berada padanya, fa aqallul ahwal ayatruka mujalasatahum, perkara minimalnya tinggalkan duduk-duduk dengan mereka, jangan bermajelis dengan mereka. Bukannya dia belajar di sana tiap hari ketemu cuman dalam rangka untuk mendapatkan ijazah syahadah. Seperti ini manhajun nubuwah, manhaj Al-Quran. Wa dzalika yasiru alaihi ghairu asir, wa dzalika yasirun alaihi ghairu asir. Untuk meninggalkan majelis tersebut yasirun alaihi, gampang, ghairu asir, tidak berat. Siapa yang bilang berat? Mudah. Jangan antum belajar, cari majelis lain tapi tidak ada ijazahnya. Masih banyak dengan cara yang lain untuk mendapatkan ijazah. Tidak mesti antum duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, dengan ahlul kalam dan falsafat yang lainnya. Wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yushabbihuna biha 'alal 'amah. Dan terkadang mereka ahlul ahwa'i wal bid'ah tersebut menjadikan duduknya seseorang itu tadi bersama mereka ya, ma'atanazzuhi amma yatalabbasuna bihi syubhah. Terkadang tatkala ada yang duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah tadi, dijadikan oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah tadi ya, sebagai bentuk syubhat. Meskipun orang yang duduk tadi apa? Ada upaya tanazzuh amma yatalabbasuna bihi, ada upaya untuk menghindar, membersihkan diri dari kebid'ahan orang-orang yang dia belajar tadi. Sebenarnya dia bisa menghindar, ya, dia bisa menghindar. Dia punya bekal. Dia ada upaya untuk tanazzuh, untuk membersihkan, untuk mengkanter, ya. Dia punya apa namanya? Kalau di HP itu aplikasi antivirus, ya, dia punya antivirus. Namun ahlul ahwa'i wal bid'ah ini tadi ketika melihat antum duduk bersama mereka, nongkrong bersama mereka, mereka akan jadikan apa? Syubhah. Dijadikan syubhah. Syubhah ini yushabbihuna biha 'alal 'amah, yang mereka akan jadikan syubhat untuk mengelabui orang awam. Antum bilangin kami sesat-sesat, tuh ustadznya antum, ya enggak? Pelukan, rangkulan, foto bareng, makan bareng sama ustadz kami, ya. Antum bilangin tahlilan bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Ustadz antum juga temenan sama ustadz kami, jadi lebih baik kita enggak usah bid'ah-bid'ahan, ya. Itu tadi syubhat, bukan? Syubhat. Fayakunu fi hudurihi mafsadatun zaidah, sehingga pada kehadiran dia di majelis tersebut merupakan mafsadah zaidah, mafsadah tambahan, ya, bukan mafsadah yang ditimbulkan tadi untuk diri dia pribadi, menimpa diri dia pribadi, bukan, tapi ada zaidah. Apa zaidahnya? Berdampak pada orang lain. Zaidah ala mujarradi sama'il munkar, ada tambahan dari semata-mata mendengar perkara yang munkar. Difahami? Jelas ya? Duduknya seseorang talibul ilmi salafi di depan ahlul ahwa'i wal bid'ah, belajar di depan ahlul ahwa'i wal bid'ah, terlebih lagi misalkan kalau dia seorang sunni salafi, seorang dai, seorang guru yang dikenal dengan sebagai muballigh, ketika dia duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, di sini akan timbul ya, mafsadah zaidah di atas mujarrad sama'il munkar. Kita mendengarkan sesuatu yang munkar dan kita tidak mengingkari, itu mafsadah bukan?
mafsadah. Mafsadah bagi diri kita sendiri, yaitu kita tidak mengingkari kemungkaran, namun ternyata ada plus. Apa plusnya? Orang lain lihat, lah itu Ustadz Mus'ab aja boleh kok, dia saja di sana, ya enggak? Kalau itu enggak boleh, tentu Ustadz Mus'ab enggak akan duduk-duduk sama situ. Nah itu tadi. Wa qad syahadna min hadil majalis al-mal'una. Ingat ya ikhwan, ini bukan kalam ana cuma bacakan kalamnya Al-Imam Asy-Syaukani. Sekali lagi, ini kalam umum, tidak ditujukan kepada person sama sekali. Ya, jangan difahami ini ditujukan kepada si A, si B, si C. Enggak, ini umum. Kita cuma membacakan dan menerjemahkan. Kata beliau, kata Al-Imam Asy-Syaukani, wa qad syahadna, kita sudah menyaksikan min hadil majalis al-mal'unah, dari majelis-majelis yang terlaknat ini, ma la ya'ti alai al-hasr, sesuatu yang tidak bisa dibatasi lagi. Wa qumna fi nusratil haq wa daf'il batil bima qadirna alaih. Kita bangkit untuk menolong kebenaran, menolak kebatilan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Wa balagat ilaihi taqatuna, dan sesuai dengan apa yang dimampui atau disanggupi oleh kami. Taqatuna itu kesanggupan artinya. Wa man arafa hadhihi syari'ah al-mutahhara haqqa ma'rifatiha, siapa yang mengetahui syariat yang suci ini dengan betul-betul pengetahuan, alima anna mujalasata ahlil bid'ah al-mudillah fiha minal mafsadah ad'af ma fi mujalasati man ya'sillaha bi fi'li syai'in minal muharramat. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, ulimah atau alimah, siapa yang tahu akan sucinya syariat ini tadi, maka dia akan tahu bahwasannya duduk-duduk mujalasa, belajar duduk di majelisnya ahlul bid'ah yang menyesatkan itu, padanya terdapat mafsadah yang ad'af, berlipat-lipat. Ma fi mujalasati man ya'sillah, berlipat-lipat ganda dibandingkan duduk-duduk dengan orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi fi'li syai'in minal muharramat, tatkala dia melakukan perbuatan yang haram. Wala siyama liman kana ghairu rasikhin, wala siyama liman kana ghairu rasikhil qadam fi ilmil kitab wa sunnah. Terlebih lagi orang yang tidak kokoh, tidak mantep pijakannya dalam ilmu kitab wa sunnah. Fa innahu rubbama yunfaq alaihi min kadhibatihim wa hadayanihim ma huwa minal butlan bi awdahi makanin. Dikarenakan terkadang yunfaq alaihi atau yanfiq alaihi, terkadang rubbama yanfiq alaihi, tersamarkan bagi dia. Nafaqah itu artinya tersembunyi, makanya disebut nifaq, tersembunyi. Terkadang tersembunyi bagi dia, tersamarkan kedustaan-kedustaan mereka, bualan-bualan mereka. Ma huwa minal butlan bi awdahi makan, berupa kebatilan yang paling jelas tempatnya. Ya. Fayan qadihu fi qalbihi ma yas'ub ilajuhu wa ya'suru daf'uhu, sehingga yan qadih, mencacati hatinya, sesuatu yang susah untuk diobati dan sulit untuk ditolak. Itu dampaknya kalau duduk-duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, belajar dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, berteman dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, kadang susah ya ikhwan diobati. Ya. Faya'malu bidzalika muddata umrihi wa yalqallaha ta'ala bihi mu'taqidan annahu minal haq, sehingga dia mengamalkan yang tersebut muddata umrihi, sepanjang umurnya, karena sudah bercokol diamalkan terus sama dia, padahal bid'ah kan, dalam keadaan
bahkan dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan meyakini keyakinan dia tadi di atas kebenaran. Wa huwa min abtalil batil wa ankaril munkar, dalam keadaan yang dia yakini, yang dia amalkan termasuk kebatilan yang paling batil dan kemungkaran yang paling mungkar. Itu dampak buruk duduk-duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ya, belajar dengan mereka, majelis dengan mereka, dampaknya seperti itu. Qala al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di fi tafsirihi Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, al-muradu bil khawd fi ayatillah, yang dimaksudkan makna al-khawd, berbicara tentang ayat-ayat Allah, ai at-takallum bima yukhaliful haq, berbicara dengan sesuatu yang menyelisih kebenaran, min tahsinil maqalat al-batilah, berupa memperbagus perkataan-perkataan yang batil, wa da'wa ilaiha, menyerukan kepada perkataan-perkataan yang batil tadi, wa madah ahliha, memuji orangnya, wal i'rad 'anil haq, dan berpaling dari kebenaran, wal qadah fihi wa fi ahlihi, serta mencela kebenaran dan ahlul haq. Fa amarallahu rasulahu aslan wa ummatahu taba'an, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya secara asalnya, dan Allah perintahkan umatnya secara tabi', matbu'. Idza ra'au man yakhudhu bi ayatillahi bi syai'in mimma dzukira bil i'rad anhu, yaitu apabila mereka, Rasul dan umat ini, melihat orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah dengan sesuatu apa yang telah disebutkan, bil i'rad anhum, agar berpaling dari mereka, wa adam huduri majalis al khaidina bil batil, serta tidak duduk, tidak hadir di majelis-majelis orang-orang yang berbicara dengan kebatilan, wal istimrar ala dzalik, dan juga tidak terus-menerus duduk di majelis tersebut, hatta yakunal bahthu wal khawdi fi kalami ghairihi, sampai obrolan dia membahas perkara yang lain. Fa idza kana fi kalami ghairihi zalan nahyu al mazkur, namun kalau pembicaraan dia tadi, ya, orang-orang tersebut bukan membicara kalam Allah, tapi membicara kalam yang lain, kalam makhluk dan yang lainnya, maka hilang larangan yang telah disebutkan. Ya. Fa in kana maslahatan kana ma'muran bihi, wa in kana ghairu dzalik kana ghairu mufid wala ma'murun bihi. Kalau memang ada maslahat, maka memang diperintahkan. Namun kalau seandainya tidak ada maslahat, berarti tidak faedah, maka tidak diperintahkan. Wa fi dhammil khawd bil batil, dan juga pada ayat ini terdapat faedah celaan terhadap orang-orang yang berbicara tentang kebatilan. Wa asun 'alal bahas wan nadhar wal munadhara bil haq, serta pada ayat ini terdapat anjuran untuk mengkaji, membahas, meninjau, serta munadharah, berdiskusi bil haq, dengan al-haq, dengan kebenaran. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa imma yunsiyannaka syaitan, bisa jadi syaitan membuat engkau terlalaikan, bi an jalasta ma'hum, ketika engkau duduk bersama mereka, ala wajhin nisyan wal ghaflah, dalam bentuk kelupaan dan kelalaian. Fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin, jangan pula engkau duduk-duduk bersama mereka setelah adanya peringatan bersama orang-orang yang zalim tersebut. Yashmal al khaidina bil batil, mencakup orang-orang zalim tersebut adalah orang-orang yang berbicara dengan kebatilan. Wa kull mutakallimin bi muharramin, dan setiap orang mencakup kulla mutakallimin bi muharramin, mencakup setiap orang yang berbicara tentang perkara yang haram. Difahami? Ada orang bicara tentang kebatilan, tentang kebid'ahan, tidak boleh antum duduk di situ, tidak boleh antum dengarkan.
Atau ada orang yang berbicara tentang perkara-perkara yang haram, ngomong jorok, ngomong-ngomong bahasa yang cabul, masuk juga padanya ghibah di situ. Majelis ghibah jauhi, ya, tinggalkan. Au fa'il li muharramin, mencakup juga majelis orang yang melakukan perkara yang haram, lagi ngerokok, lagi minum-minuman, lagi narkobaan, tidak boleh antum nongkrong di situ. Fa innahu yahrumul julusu wal huduru inda huduril munkar. Kata Sa'di, haram duduk hadir ketika terdapat kemungkaran. Difahami? Alladzi la yaqdir ala izalatihi, bagi orang yang tidak mampu untuk menghilangkan kemungkaran tadi. Tak boleh duduk-duduk di situ. Hadan nahyu wat tahrim liman jalasa ma'ahum. Ini larangan dan pengharaman bagi orang yang duduk-duduk bersama mereka. Walam yasta'mil taqwallah, dan tidak mengamalkan ketakwaan kepada Allah. Bi an kana yusyarikuhum fil qaul wal amal al muharram, yaitu dalam bentuk dia ikut bersyirikat dalam ucapan yang batil tersebut atau melakukan perbuatan yang haram. Ikut diajak ngerokok pula dia, ya, minum pula dia. Pak Ustadz ini tadi, ya, ada orkesan, kondangan, ya, ada kondangan, antum dapat undangan pernikahan, ternyata misalkan siapa yang nikah? Ibnu. Nah, misalkan Ibnu tanggal 25 Desember pernikahan Ibnu, ternyata ada musiknya, ya ada musik iyo, bid'ah juga iyo. Ada tausiah pernikahan, ternyata yang tausiah pernikahan alul ahwa'i wal bid'ah, ya, dosen alul kalam falsafat dan mantik. Misalkan, ya, satu ini alul ahwa'i wal bid'ah, ceramah dia di otak-atiknya, pokoknya dia nyampaikan bagaimana ayat Al-Quran itu diputar-putar sama dia. Satu, setelah selesai ceramah, musik, kata anak MC, ada musiknya lagi. Duduk ke antum di situ, tidak boleh. Dengar ceramah, tidak boleh. Duduk ketika di majelis tersebut ada orang yang melakukan perkara yang haram, juga antum tidak boleh duduk-duduk, tidak datang. Difahami? Nah itu tadi, kalau tidak datang di acara kondangan ada musik, harap dimaklumi. Nanti ditanya, ngapo tidak datang? Salah kau. Ngapo kau ada organ? Kalau kau nak ngundang aku, tidak usah pakai organ, aku datang. Ya enggak? Kita ajak jamaah pengajian. Ya kalau kau nikahnya pakai organ, yang datang yang hobi berjoget. Kami dah hobi berjoget. Kami nak bubarkan kaget dituduh radikal. Jadi kami tidak datang. Lihat kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, haram hadan nahyi wat tahrim liman jalasa ma'ahum walam yasta'mil taqwallah bi an kana yusyarikuhum fil qaul wal amal muharram au yasqutu anhum wa anil inkar, atau diam dari mereka atau dari kemungkaran tadi. Jadi dianya apa? Bisa jadi syirikat, sudah datang duduk malah bersyirikat pula. Pak Ustadz, sumbangkan sebuah lagu. Nyanyi ustadznya, joget pula ustadznya ini tadi. Ya, joget ustadznya menyumbangkan sebuah lagu. Kira-kira apa lagunya? Kalimat ikhlas, ya, lagu Romai Rama, ya, dan nyanyi, berarti ikut musyarakah, yaskut anhu, diam, tidak ngingkari tindakan biduan ini tadi yang rok ketat, rok mini, aurat terbuka. Wa anil ingkar, juga tidak ada pengingkari. Setelah nyanyi dia mengucapkan terima kasih. Nah, Pak Ustadz Siko ini tadi, ada apa enggak kira-kira yang seperti ini? Ada ya ikhwan. Antum jangan kira enggak seneng nyanyi. Ya, kita inilah yang enggak seneng nyanyi. Ada seseorang nanya ke anak melalui tapi ikhwan lain, tolong tanyakan ke Ustadz antum,
Dan baru ngaji, baru mau kenal lah dengan dakwah salaf ini tadi. Nanya, minta tanyakan bagaimana dengan hukum lagu Aisyah yang lagi viral dulu ya. Ya enggak? Masih ingat tadi dia? Lagu Aisyah yang sempat viral rame itu kan? Nggak ana jawab. Ya enggak? Gimana lagu ini tadi? Apakah dianggap mengejek Aisyah, mencelah apa namanya? Mengolok-olok ya, merendahkan istihza terhadap Aisyah. Yang disebutkan di liriknya itu kan pipinya apa? Lebih kurang merah atau apa gitu lah. Mesranya Aisyah dengan Rasul. Tanyalah dia sama ustadz yang lain. Ya, ustadz itu kalau tidak salah kajiannya apa live atau streaming atau apa, pokoknya pakai media. Karena sebut saja ustadznya Muhammad Kemas Ali atau Kemas Muhammad Ali. Pernah dengar? Majelis pengajiannya di Basuki Rahmat, Rifai, daerah-daerah barisan kantor pos itu. Seberangnya itu kalau tidak salah ada hotel besar itu, di seberang hotel itu ada sejenis majelis rumah kayak gitu, tempat majelis di situ Ustaz. Mulai bang, ya kalau ente pengen lihat wajahnya biasanya kalau ada acara-acara di Kuto itu biasanya ada. Jadi kata Ustaz itu, karena video itu dikasihkan ke ana, kata Ikhwan itu, nah inilah Ustaz dah kalah jawab. Akhirnya salah tanya, dia tanya ke Ustaz lain. Ketika dijawab sama Ustaz itu, hah? Woi kalau aku seneng denger nyanyi ini lemak nyanyi kan katanya. Jadi dia pengen jawab pertanyaan itu gini, gimana Ustaz hukumnya lagu Aisyah yang terkesan istihza terhadap Aisyah, mengolok-olok sahabat. Woi bagus nyanyi ini, sampai gaya Palembang itu kan. Woi bagus nyanyi ini, kalau aku seneng dengernya ini. Sudah itu pendek, simpel jawabannya. Nah, jadi yang Ikhwan yang nanya ke ana itu, nah inilah Ustaz dah kalah jawab. Bukan salah ana, sabar kata ana jawabannya itu. Dia udah terburu-buru. Dia tanya salah tanya ternyata. Nah itulah kita ambil contoh ya. Masalah nyanyian, masalah musik kan banyak ustaz-ustaz yang seneng. Ya nak maksudnya? Banyak. Dari Sulaiman pun seneng dia, bisa main gitar, bisa. Ya nak? Bisa. Abdul Somad juga seneng nyanyi. Gus Samsudin juga seneng nyanyi. Ya. Jadi jangan heran, yang mengingkari musik itu mungkin kita-kita ini tadi yang berpendapat musik hukumnya haram, dan itulah pendapat yang tepat. Bukan sebagaimana pendapatnya Ibnu Hazm. Itu juga yang buat susah kita mau mengingkari perkara-perkara yang seperti itu. Kita mengatakan haram begini-begini. Tahu-tahu di sana dia mengatakan selagi tidak ada mabuk-mabukan, selagi tidak ada kemungkaran, ya, joget-joget wanita buka aurat, boleh-boleh saja. Apalagi dibarengi dengan nada dan dakwah. Anak muda itu lebih senang dengarkan musik dibandingkan, ya maksudnya dibandingkan ikut majelis taklim. Maka kesempatan itulah mendakwakan kalimat tauhid dengan nyanyian. Muncullah lagu La ilaha illallah, ya enggak? Roma Irama. Nah ini tadi. Sehingga kemungkaran-kemungkaran tersebut muncul, ada yang menolong ya ikhwan. Ada yang menyebarkannya. Antum lihat ya, kemarin sempat rame ya, masalah musik, ada yang membela. Nah ketika seorang muslim yang sudah tahu ilmunya, dia tidak mungkin duduk-duduk di tempat yang ada musik seperti itu. Minimal dia berlari, atau kalau dia tidak bisa mengingkari dia pergi. Bukan dia nongkrong juga. Kayaknya enak juga ini, ya enggak? Cobalah menyumbang sebuah lagu, ya enggak? Nyumbang sebuah lagu misalkan, enggak diperbolehkan, hukumnya haram. Kalau diem saja hukumnya haram, apalagi ikut melakukan. Namun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fa in ista'mala taqwallah, kalau dia bertakwa kepada Allah, ya, bi an kana ya'muruhum bil khair wa yanhahum 'anil syarr wal kalam alladhi yasdur minhum fayatarattab 'ala dzalika zawalu syarr aw takhfifihi laisa 'alaihi harajun wala itsmun. Namun kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau dia menggunakan ketakwaannya
dalam bentuk dia memerintahkan mereka untuk mengerjakan kebaikan, melarang mereka dari keburukan tadi, serta melarang mereka dari ucapan yang muncul yang mereka ucapkan, maka akan lalu terhasilkan dari tindakan tersebut hilangnya keburukan atau minimalnya berkurang keburukan tadi. Maka yang demikian ini laisa alaihi harajun wala itsmun, maka tidak ada dosa bagi dia. Difahami? Walihada qala, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan peringatan, memberikan hisab, perhitungan kepada mereka. Difahami? Datang Ustaz Syarif, biar Ustaz, anak tetap datang ke pernikahannya Ibnu. Kata si Dafa, di situ aku lah ketejingo, ada tenda, ada organ. Kata Syarif, insya Allah aku tetap datang. Sama siapa? Sama Mas Ujang. Ya, oh, ternyata Syarif berdakwah di situ. Syarif mengatakan haram. Ya, Mas Ujang juga menguatkan. Nah, itu tadi. Akhirnya minimal langsung mati musiknya. Ya, bolehkah? Boleh. Laisa alaihi harajun wala ismun, tidak ada dosa bagi antum untuk datang ke situ. Dan yang demikian sudah pernah dipraktikkan oleh Idil. Ya, antum ingat dulu ada pernikahan, ya, si Rofi Maulana yang di Gandus. Itu anak ingat kan Idil itu? Dia masih sangar-sangar. Kalau Idil menyelidkan waktunya. Dulu anak kan ngomong, Dil, berisik Dil, suruh matikan. Anak ingat nanti Dil, suruh matikan sampai Dil. Padahal tuan rumah nyuruh, kan itu dibayar, nyuruh nyanyi terus, Idil nyuruh matikan. Nah ini kenamanya boleh seperti ini? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ini namanya ingkarul munkar, ada takhfif. Walaupun pas kita balik berlanjut dia tadi, minimal ada takhfif, tidak masalah. Walakin dzikra la'allahum yattaqun, akan tetapi demikianlah peringatan supaya mereka barangkali mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin liyudzakkirahum wa ya'idhahum la'allahum yattaqunallah, akan tetapi hendaknya dia memberikan peringatan, nasihat mereka agar mereka bertakwa kepada Allah. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa fi hadza dalilun ala annahu yanbaghi ayasta'milal mudzakkir minal kalam ma yakunu aqrab ila husuli maqsudit taqwa. Dan juga pada ayat ini terdapat dalil bahwasannya selayaknya, sepantasnya bagi seorang mudzakir, orang yang mengingatkan tadi, ayastamila minal kalam, agar menggunakan ucapan yang sifatnya ma yakunu aqrab ila husuli maqsudit taqwa, menggunakan ucapan yang lebih mendekati untuk terhasilkannya tujuan ketakwaan. Maksudnya apa? Upayakan dengan bahasa yang bagus yang bisa memunculkan ketakwaan supaya mereka berhenti. Nah, di sini tergantung ya ikhwan. Terkadang dengan bahasa tegas, keras, lantang membuat mereka berhenti. Ya enggak? Terkadang dengan bahasa halus, masing-masing orang beda. Ada orang creng gitaran. Antum badan besar, kekar, ya enggak? Langsung antum kata berhenti. Masih diteruskan, patah gigi malam ini kamu. Langsung berhenti diam mereka. Ya enggak? Tidak Pak Yai, enggak Pak Ustaz, enggak Pak Haji, enggak lagi Pak Haji. Kami tidak kena anu tadi. Nah, cuman perkataan seperti itu bisa membuat mereka berhenti dan bertakwa kepada Allah SWT. Cepat balik, bubar. Tidur situ. Bubar mereka. Ada orang yang mungkin seperti itu. Ada yang mungkin mereka bisa berhenti dengan cara yang halus. Mas, lebih baik tidur, tidak usah nyanyi-nyanyi, ganggu masyarakat. Ya. Tapi dia ngomong cak itu tuh pedangnya sambil dianu, tergantung dia anu tadi. Ya, katanya tadi. Dengan bahasa yang halus, tapi tangannya megang samurai ya, itu tadi. Lalu pas keluar dari sarungnya tadi, ya, dia berhenti. Itu juga tetap disyariatkan.
Wa fihi dalilun ala annahu idza kana tadhkir wal wa'dhu mimma yazidul mau'ud syarran ila syarrihi. Dan juga ayat ini terdapat dalil bahwasannya apabila at-tadhkir wal wa'dhu, apabila peringatan, nasihat tadi, mimma yazidul mau'ud syarran ila syarrihi, justru menambah orang yang dinasihati tadi buruk semakin buruk, anna tarkahu wal wajib, ditinggalkan itu lebih wajib. Dipahamkan? Li'annahu idza naqadul maksud kana tarkuhu maksudan. Dikarenakan apabila mengingkari kemungkaran tadi, tadzkir tadi, idza naqadha kembali ke tadzkir. Tadzkir ya. Li'annahu idza naqadha ay at-tadzkir tadi. Kalau tadzkirnya tadi naqadul maksud, justru membantah, bertolakan dengan tujuan. Tujuannya apa? Kan tujuan itu untuk membuat orang bertakwa, meninggalkan maksiat. Malah tadzkirnya tadi bukan membuat orang meninggalkan maksiat, malah semakin parah dia. Karena tarku maksudan, maka meninggalkan tadzkir berarti itulah yang dimaksud, tujuan. Difahami? Niat antum mau negur, ya enggak? Antum bonyok, gigi patah, mereka tadi tambah dibesai sama dia. Difahami? Maka ketika ini antum tidak negor, itu lebih baik. Kita contohkan Ibnu baik misalkan, ya enggak? Nah, ada acara, ternyata acaranya Ibnu nih musik organ tunggal, DJ. Nah, antum ingkar mungkar, niatnya ngasih nasihat, ya. Antum pegang mic tadi, antum sampaikan ayat, sampaikan hadis, tapi langsung ditendang dari belakang, nyampak kepala duluan ke bawah dari tenda tadi, ya enggak? Itu tadi. Dan mereka bukan malah berhenti, semakin kuat trippingnya tadi, berarti antum diem atau pergi dari majelis tersebut itu jauh lebih baik dibandingkan antum hadir di situ dengan tujuan ingkarul munkar. Difahami? Ini kaidah. Difahami? Masih ingat kaidah ini? Pertanyaannya, kita tanya-tanya dulu ya. Ibrahim, ya Ibrahim, ya. Masya Allah Ibrahim, kawan-kawannya antum ini angkatan pertama, Gilang sudah nikah, Ibnu sudah menjelang di ambang pintu, Mus'ab, Derli sudah nikah, ya. Tinggal siapa lagi nih? Firhan yang belum, ya. Nasama nasihin. Sekarang menanti antum, ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan Ibrahim, ya, untuk bersegera, ya. Banyak akhwat yang minat sama Ibrahim nih, ahli nahu, ya Ibrahim. Kemudian pertanyaannya Ibrahim, ya, adalah ada berapa tingkatan ingkarul munkar ini tadi? Bagaimana rinciannya? Kapan dikatakan wajib? Kapan dikatakan sunnah? Kapan dikatakan haram? Kapan dikatakan dikembalikan kepada ijtihad ulama? Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, antum rincikan dulu. Sudah antum rincikan, baru ada pertanyaan yang berikutnya. Di murojaah ini tadi. Yo. Ada 4 tingkatan kata Ibrahim. 1, kalau diingkari berkurang. Semua atau totalitas? Atau maksudnya semua atau sedikit? Sedikit. Kalau sedikit hukumnya apa? Kalau semuanya hukumnya apa? Maka sunnah. Wajib. Ya mungkin lebih bahasa yang lebih simpel saja ya, mungkin dia berkurang semua atau berkurang sedikit itu perkara makmur, diperintahkan untuk kita ingkar mungkar, ya.
ya hukumnya wajib. Yang kedua, tatkala diingkari maka kerusakannya bertambah, hukumnya haram ingkarul munkar ketika itu. Yang ketiga, yang berkurang totalitas atau sedikit tadi itu hukumnya 1, wajib ya. Apa? Mus'ab. Ya, kalau seandainya seimbang dia, cuman pindah maksiat, pindah kemungkaran A pindah ke B, maka kata para ulama itu dikembalikan ke ijtihadnya para ulama. Biar para ulama yang menimbang seperti itu tadi. Ya. Jadi ingkarul munkar tadi terkadang hukumnya wajib, terkadang bisa jadi hukumnya haram. Kemudian kita lanjutkan ya. Wa qala Muhammad al-Amin Ibnu Muhammad al-Mukhtar Asy-Shinqiti fi tafsiri Adwa'il Bayan fi idahil Qur'an bil Qur'an. Kata Syekh Muhammad al-Amin Asy-Shinqiti, beliau mengatakan qauluhu ta'ala wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Apabila engkau melihat orang-orang yang memperolok-olokkan ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka membahas pembahasan yang lain. Nahallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayat al-karimah an mujalasatil khaidina fi ayatihi. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang mulia ini dari bermujalasah dengan orang-orang yang membahas, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walam yubayyin kaifiyata khawdihim fiha allati hiya sababu man'i mujalasatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kaifiyah, bentuk obrolan mereka. Ya, yang mana obrolan tersebut merupakan sebab terlarangnya bermujalasah dengan mereka. Walam yadhkur hukma mujalasatihim huna. Dan Allah tidak menyebutkan hukum mujalasah dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah atau al-khaidina fi ayatillah. Tidak disebutkan. Wa bayyana dzalika kullahu fi mawdhi'in akhar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang lain. Fa bayyana anna khawdahum fiha bil kufri wal istihza. Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang lain bentuknya apa? Bil kufur, kekufuran dan istihza. Maknanya tatkala kita melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat Allah, membahas kekufuran, membahas istihza, mengolok-olok ayat Allah, maka jangan duduk. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Apabila sungguh telah turun kepada kalian di dalam Al-Qur'an, yaitu apabila kalian mendengar ada ayat-ayat Allah yang diingkari, dikufuri atau diolok-olok, maka janganlah kalian duduk-duduk bersama mereka. Kalau antum mendengar ada orang yang mengingkari ayat Al-Qur'anul Karim, ada orang yang mengolok-olok ayat Al-Qur'anul Karim, mengotak-atik, mentahrif, mentakwil, jangan duduk-duduk dengan mereka. Wa bayyana anna man jalasahum fi waqti khawdihim fiha mislahum fil itsmi. Dan Allah jelaskan bahwasanya orang yang duduk bersama mereka pada waktu pembahasan mereka tersebut sama seperti mereka dalam hal dosa. Ya, sama. Ada orang ngajar, ceramah dia. Wah, dia bahas ayat tentang asma wa sifat tadi murni dengan pembahasan ahlul kalam, falsafat, Asy'ariyah, Mu'tazilah. Antum duduk dengar ke? Antum sama dosanya. Innakum idzam misluhum. Kalau begitu kalian sama seperti mereka. Wa bayyana hukma man jalasahum nasiyan. Dan Allah jelaskan hukum orang yang duduk bersama mereka namun karena lupa.
Tsumma tadzakkara, kemudian barulah dia ingat biqaulihi huna, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma yunsiyannaka syaitan, bisa jadi engkau dibuat lupa oleh syaitan, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin, maka jangan engkau duduk-duduk setelah ingat, setelah diperingatkan bersama kaum yang zalim tersebut. Bisa jadi antum tidak sadar, lupa, duduk, tiba-tiba, oh iya ya, apa yang disampaikan sama dia ini tadi adalah murni pembahasan takwil, tahrif, ta'til. Antum tinggalkan spontan langsung, ya, jangan didengari dulu, kecuali balik kepada ayat sebelumnya tadi. Tujuan antum untuk mengingkari. Oh nanti dulu Pak, antum langsung mengatakan, antum langsung, ya, seperti Ibnu Taimiyah, antum jelaskan, ini ayat sesuai dengan zahirnya. Nuzul ya nuzul, ya, turun ke dunia, ya Allah SWT turun ke langit dunia, bukan rahmat yang turun. Antum jelaskan, boleh? Jawabannya boleh. Tapi kalau enggak, sudah, lebih baik antum pergi. Kemudian di antara dalil yang lain, larangan duduk-duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah, wa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim. Kalau kalian condong, punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim, fatamassakumun nar, kalian akan disentuh oleh api neraka. Wa ma lakum min dunillahi auliya, kalian tidak punya penolong dari selain Allah SWT. Tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak akan bisa ditolong nanti di neraka Allah SWT. Qala Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, beliau mengatakan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata Al-Qurtubi, as-salisa qauluhu ta'ala ilal ladzina zalamu qila ahlu syirki. Ada yang mengatakan makna ilal ladzina zalamu adalah ahlu syirki. Berarti kalau jangan duduk-duduk, jangan condong kepada ahlu syirki, boleh tidak antum kira-kira masuk ke dalam gereja, mereka sedang mengadakan perayaan Natal? Tidak boleh. Apalagi tujuan antum masuk cuman untuk ngasihkan kado berupa nasi tumpeng, tidak boleh. Ceramah boleh, tapi ceramah antum tentang tauhid. Katakan kepada mereka, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ya, boleh antum menyampaikan seperti itu. Tapi kalau ceramahnya antum cuman masalah kasih sayang, tidak diperbolehkan. Wakil ada yang mengatakan makna ilal ladzina zalamu amah fihim wa fil usa, meliputi orang ahlu syirik, meliputi ahlul maksiat, ahlul bid'ah dan yang lainnya. Ala nahwi qauli ta'ala, semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Itu umum. Waqad taqaddam. Hadza huwa sahih fi ma'na al-ayah. Kata Al-Qurtubi, iya betul. Itulah yang sahih tentang makna ayat tersebut. Sehingga makna ayat wala tarkanu ilal ladzina zalamu, janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, meliputi ahlul maksiat, ahlul ahwai wal bid'ah, ahlul kufri wasyirki. Wa annaha dalatun ala hujrani ahlil kufri wal ma'asi min ahlil bid'ah wa ghairihim. Dan bahwasanya ayat tersebut menunjukkan akan kewajiban menghajar ahlul kufri wal ma'asi min ahlil bid'ah wa ghairihim. Wajib untuk memboikot, memutus hubungan dengan ahlul kufri wal ma'asi, ahlul bid'ah dan yang selain mereka. Tidak boleh. Jangan antum nongkrong ya sama mereka, tidak usah nongkrong. Apain antum nongkrong? Ya, antum ngasih nasi bungkus boleh, itu namanya taklif.
Nasi mending nasi bungkus. Dulu Rasul itu ngasih kambing banyak nih. Kambing 1 lembah. Pulang dia, "Hei kaumku, masuk Islamlah kalian." Muhammad ngasih bagaikan orang yang tidak takut miskin. Itu diperbolehkan. Ya. Kamu cuma sekedar ngasih tidak masalah. Tapi kalau nongkrong cerita panjang lebar antum sambil antum dan yang lainnya itu tidak boleh. Ya, nanti timbul mawaddah, itu tidak diperbolehkan. Belanja boleh. Mau beli sambal, beli ciki itu boleh. Ya. Nah, kalau antum mau dakwah ya juga bagus. Antum ajak, "Ayo Pak, gimana kalau Bapak ikut agama kita? Agama Islam, agama yang bisa mengantarkan kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Agama yang bisa menyatukan antara kita dan Nabi Isa. Isa meyakini Allah adalah Rabb. Ya enggak? Maryam juga meyakini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kalau kita sama-sama menyembah Allah, berarti kita bersatu. Bagus, siapa yang berani? Cari. Hah? Apa? Mas Ujang. Antum pengen dakwah katanya kan? Tuh. Dicoba Mas Ujang. Ya enggak? Makanya antum azan itu yang bagus. Ya. Yang buat orang itu tersentuh hatinya. Jangan buat orang ya datang ke sini, membuat orang yang datang ke sini ingin sholat, bukan membuat orang yang datang ke sini bawa parang. Difahami? Jadi muadzinnya cukup 2, tapi yang bagus. Ya. Kemudian disebutkan di sini, fa inna suhbatahum kufrun wa maksiyah. Dikarenakan berteman dengan mereka ini adalah kekufuran dan maksiat. Ya. Idis suhbah la takunu illa an mawaddatin. Dikarenakan pertemanan tidaklah bisa terwujud, tidak akan bisa terjadi melainkan dengan dasar mawaddah, cinta. Ya apa enggak? Seseorang berteman pasti ada kecintaan satu sama lain. Ya apa enggak? Seseorang menikah itu karena ada cinta. Kalau tak ada cinta tidak akan menikah. Ya enggak? Itu contohnya. Waqad qala Hakim, sungguh seorang yang hakim bijaksana, dia mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Mas Ujang punya kitab? Gimana terjemahannya? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Syu'bah. Gimana menerjemahkannya? Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Gimana Syu'bah? Anil mar'i, tentang seseorang itu, la tas'al, tidak perlu engkau tanyakan. Ya, tidak perlu seorang akhwat ketika dilamar oleh Ibrahim untuk bertanya bagaimana Ibrahim itu, keilmuannya, bagaimana akhlaknya Ibrahim, bagaimana agamanya Ibrahim. Itu tidak perlu. Ya, tinggal tanya di mana Ibrahim nongkrongnya dia, siapa teman-temannya. Ya, ternyata teman-temannya anak-anak tulabul ilm. Ya, para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, santri-santri temannya. Ya. Wasal an qarinihi, namun tanyalah siapa temannya. Jadi antum tidak perlu nanya tentang seseorang, tapi tanyakan siapa temannya. Ya benar? Tidak usah antum tanya. Kalau dalam bab manhaj itu, mahalu fulan, mahalu fulan, mahalu alan, tidak perlu antum terlalu repot. Tanya, dia siapa teman-teman duduknya dia, siapa aktivitas dia bersama siapa saja, antum akan bisa tahu. Ya enggak?
Kalau temannya adalah para penuntut ilmu, berarti dia penuntut ilmu. Kalau temannya pedagang, berarti dia pedagang. Kalau temannya PNS, berarti dia PNS. Ya pada. Kalau temannya para hobi motoran, berarti dia hobi motoran. Kenapa? Fakullu qarinin. Dikarenakan setiap qarin, setiap teman itu bil muqarin tadi akan ngikuti muqarinnya, kawannya dia, konconya dia. Difahami? Iya. Jelas? Nah, lihat di sini. Makanya dampak punya pengaruh, teman, kawan, teman duduk itu punya pengaruh. Seseorang itu bisa terpengaruh karena teman duduknya. Maka diperingatkan jangan duduk-duduk dengan orang-orang ahlus syubhat, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Berbahaya. Nanti antum anti dengan sunnah ketika antum terlalu banyak duduk dengan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Fa idza kanatis suhbah an daruratin wa taqiyah faqad madha al qawlu fiha fi Ali Imran wal Maidah. Namun kalau pertemanan suhbahnya tadi dikarenakan darurat atau taqiyah untuk menjaga diri, maka sungguh telah berlalu pembahasannya pada surat Ali Imran dan Al-Maidah. Katanya Al-Qurtubi, kalau duduk-duduk bersama orang kafir karena darurat atau karena taqiyah untuk melindungi diri, ya, maka sudah berlalu pada penjelasan tafsir surat Ali Imran dan Al-Maidah. Wa suhbatul zalim ala taqiyah mustasna minan nahyi bihalil ittirar. Suhbatul zalim, berteman, duduk dengan orang yang zalim, dikarenakan dalam rangka taqiyah untuk menjaga diri, itu dikecualikan, ya, dari larangan tersebut karena darurat. Difahami? Karena darurat. Naik pesawat, antum naik pesawat sendirian, duduk, ternyata antum dapat kursi sama orang yang kepalanya botak, ya, kepalanya botak, pakai jubah itu kain-kain panjang kuning, warna kuning itu, ya, sambil dia bawa tongkat mau pergi ke barat, tapi naik pesawat dia, duduk samping antum. Siapa itu kira-kira? Hah? Siapa Rib? Nenek moyang antum. Pak Man Sarip. Ya, misalkan yang seperti itu, antum tidak bisa pindah. Ya sudah, antum duduk sama dia. Ya enggak? Dia ngasih, dia baca pokok kesempatan. Ya enggak? Dia baca kencang-kencang, kuat-kuat. Yang dikeluarkan sama dia kekufuran, lafaz-lafaz kekufuran. Antum ketika itu duduk sama dia, maka tidak mungkin antum bisa menghindar, karena itu tiketnya antum, tempat duduknya di sana. Maka itu namanya darurat, tidak masalah, dikecualikan, mustasna. Syarif, niatnya syarif untuk ziarah, mengunjungi ibu, ya enggak? Ternyata ketemu bibi atau tantenya Syarif ini tadi, Cece, atau marga apa? Margatan tuh. Ahok, marganya Ahok, Syarif. Ternyata Cecenya antum ini ada bawa biksu atau apa, ada Syarif kebetulan datang lagi nak ngunjung ibunya. Nah, itu tadi. Ya, kondisinya tadi darurat. Ya, tidak bisa menghindar lagi, mau gimana lagi di situ tadi. Darurat. Maka itu mustasna. Difahami? Tapi kalau sengaja tuh mau mencari teman yang beda agama, memangnya tidak katik lagi kawan yang sesama muslim. Ya enggak? Nah, itu tadi beda. Difahami? Jadi ayat ini umum. Yang wala tarkanu ilal ladzina zalamu meliputi ahlul ma'asi,
ahlul kufri, ahlul nifaq, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Jangan condong kepada mereka. Wallahu ta'ala alam shawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun yang sisanya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya. Naktafi bihadzal qadar.